Assalamualaikum, selamat datang di Bidan Ceria membahas seputar kesehatan. Setelah menjalani kehamilan dan persalinan, setiap ibu akan merasakan fase baru lagi dalam hidupnya. Masa menyusui menjadi salah satu momen yang tidak kalah mengharukan dan membahagiakan. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga dinilai memiliki banyak manfaat bagi ibu. Salah satunya dapat membantu ibu mencegah kehamilan selanjutnya. Bagaimana jika ibu kembali menjalani kehamilan saat masa menyusui? Bolehkah tetap menyusui saat sedang hamil? Tentunya menyusui saat hamil menimbulkan banyak pertanyaan dan rasa khawatir pada tiap ibu. Untuk itu, tidak ada salahnya simak mengenai kondisi ini agar ibu dapat menjalankan kehamilan dan proses menyusui dengan baik. Proses menyusui menjadi salah satu momen yang cukup penting bagi ibu dan juga bayi. Dengan memberikan ASI secara eksklusif pada bayi, tentunya kondisi ini membuat kesehatan bayi menjadi lebih optimal. Tidak hanya untuk bayi, manfaat menyusui juga dapat dirasakan oleh ibu, salah satunya untuk mencegah kehamilan. Namun, tidak jarang kehamilan kerap terjadi ketika ibu menyusui. Kondisi ini memicu rasa cemas dan khawatir terhadap proses menyusui yang sedang dijalankan dan juga bayi dalam kandungan. Lalu, apakah ibu yang sedang menjalani kehamilan boleh menyusui? Nyatanya, saat proses menyusui berlangsung, tubuh akan memproduksi hormon oksitosin yang membantu ibu memproduksi ASI. Hormon yang sama juga diproduksi oleh tubuh ketika ibu menjalani proses persalinan. Menyusui saat sedang hamil dikhawatirkan dapat memicu beberapa gangguan kesehatan. Mulai dari proses menyusui yang akan memicu kontraksi dan memicu keguguran, produksi ASI yang menurun, hingga kurangnya nutrisi untuk bayi dalam kandungan. Tubuh dapat memproduksi ASI ketika ibu menjalani kehamilan. Kondisi ini membuat ibu bisa menjalani proses menyusui meskipun sedang hamil. Saat ibu menyusui, bayi dalam kandungan juga tidak akan mengalami gangguan apapun. Bayi dalam kandungan akan mendapatkan nutrisi yang baik dari tubuh ibu, nutrisi yang diperlukan ibu menyusui. Ibu hamil perhatikan ini saat menyusui. Meskipun kondisi ini dapat dilakukan bersamaan, tetapi kedua hal ini dapat menyebabkan perubahan pada tubuh ibu. Rasa ASI yang biasanya terasa sedikit manis dapat berubah menjadi lebih asin. Kondisi ini membuat anak lebih enggan untuk kembali menyusui. Selain itu, menyusui saat hamil dapat menyebabkan puting dan payudara menjadi lebih nyeri atau sakit. Tidak hanya itu, ibu hamil juga bisa merasakan kondisi kelelahan dan morning sickness yang lebih parah. Proses menyusui bisa dilakukan jika ibu menjalankan kehamilan yang sehat dan tidak berisiko. Namun, segera hubungi dokter kandungan dan tanyakan proses menyusui saat hamil ketika 1. Ibu mengalami kehamilan dengan risiko tinggi. 2. Pernah mengalami keguguran atau kelahiran prematur di kehamilan sebelumnya. 3. Mengalami perdarahan atau kram pada perut serta rahim. 4. Menjalankan kehamilan kembar. 5. Sering mengalami kontraksi ringan. Untuk itu, selalu penuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Jangan lupa perbanyak mengonsumsi air putih setiap harinya agar ibu hamil terhindar dari kondisi dehidrasi. Lakukan pemeriksaan rutin pada rumah sakit terdekat guna memastikan kondisi kehamilan dalam keadaan sehat. Jika ibu ingin menyapih anak, sebaiknya konsultasikan pada dokter anak mengenai asupan yang tepat untuk anak setelah tidak mengonsumsi ASI. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu, ASI, dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Air susu ibu adalah gizi terbaik untuk bayi. Seorang bayi dapat disusui oleh ibunya sendiri atau oleh wanita lain.
ASI juga dapat diperah dan diberikan melalui alat menyusui lain seperti botol susu, cangkir, sendok, atau pipet. ASI adalah air susu ibu yang merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. Pemberian ASI untuk bayi disarankan hingga si kecil berusia 2 tahun. Setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi diberi makanan pendamping ASI, MPASI. Meski demikian, pemberian ASI disarankan terus berlanjut hingga usia 2 tahun. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ibu ini memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh buah hati tercinta. Selain itu, memberikan ASI eksklusif juga akan memberikan sejumlah manfaat untuk ibu. Manfaat ASI untuk bayi, asupan yang paling baik untuk diberikan kepada si kecil adalah ASI. Selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, ibu tidak perlu memberikan tambahan asupan apapun lagi. Ibu tidak perlu memberikan tambahan asupan apapun lagi, karena air susu ibu sudah memenuhi nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi. Contohnya seperti vitamin, protein, dan lemak. Ini manfaat ASI eksklusif untuk kesehatan bayi. 1. Sebagai antibodi bayi, air susu ibu mengandung zat antibodi yang membuat sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat dan bisa membantunya melawan segala bakteri dan virus. Bayi akan terhindar dari risiko terserang diare, sembelit, infeksi telinga. 2. Penting untuk tulang. ASI sangat penting untuk diberikan kepada si kecil selama 3 bulan hingga lebih, karena dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakangnya. 3. Mencerdaskan bayi. Ibu tentu ingin bayinya tumbuh menjadi anak yang cerdas. Memberikan ASI eksklusif adalah kuncinya. Kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi, ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi. 4. Berat badan bayi tetap seimbang. ASI tidak akan membuat bayi terlalu gemuk, melainkan dapat menjaga berat badannya tetap seimbang. Kandungan insulin yang terdapat pada ASI lebih sedikit daripada yang ditemukan pada susu formula. 5. Mengurangi risiko sindrom kematian mendadak. Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS adalah kematian mendadak pada bayi di bawah umur 1 tahun saat ia sedang tertidur. Biasanya bayi prematur yang lebih berisiko mengalami sindrom tersebut. 6. Bayi mendapat banyak asupan kolesterol. Berbeda dari orang dewasa yang tidak boleh mendapatkan asupan kolesterol terlalu banyak, bayi justru membutuhkan asupan kolesterol untuk menunjang tumbuh kembangnya. Manfaat memberikan ASI untuk ibu tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan bayi, memberikan ASI eksklusif juga dapat mendatangkan sejumlah keuntungan untuk ibu, yaitu membantu ibu menurunkan berat badan. Tidak hanya olahraga saja loh yang bisa membakar kalori, menyusui juga bisa. Dengan menyusui, kalori yang dikeluarkan dapat mencapai 500 kalori per harinya. 2. Membangun keintiman dengan si kecil. Waktu menyusui adalah saat di mana ibu dapat membangun jalinan emosi yang intim dengan bayi. Si kecil dapat merasakan kehangatan dan aroma tubuh ibu, dan ibu pun bersentuhan kulit dan memandangi si kecil. 3. Menyusui bisa menjadi KB alami. Memberikan ASI eksklusif dapat menghambat ovulasi, sehingga mencegah kehamilan. Metode KB alami dengan cara menyusui dapat berhasil jika ibu siap menyusui kapanpun bayi membutuhkan. Nutrisi yang terkandung. Berikut ini adalah nutrisi yang ditemukan dalam ASI yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan. 1. Protein. ASI mengandung 2 jenis protein, yaitu whey 60% dan kasein 40%. Keseimbangan protein ini bermanfaat untuk pencernaan yang cepat dan mudah pada bayi. Berbeda dengan susu formula yang memiliki persentase kasein yang lebih besar, yang akan lebih sulit dicerna oleh bayi. 2. Lemak. ASI juga mengandung lemak yang penting untuk kesehatan bayi. Zat ini diperlukan untuk perkembangan otak, penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan merupakan sumber kalori utama. 3. Vitamin. Jumlah dan jenis vitamin dalam ASI berhubungan langsung dengan asupan vitamin ibu.
Itulah sebabnya mengapa sangat penting bayi ibu untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, termasuk vitamin. 4. Karbohidrat. Laktosa adalah karbohidrat utama yang ditemukan dalam ASI. Kandungan ini menyumbang sekitar 40% dari total kalori yang disediakan oleh ASI. Laktosa membantu mengurangi sejumlah besar bakteri tidak sehat di perut.